Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Mari kita buka pelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama agar apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya, seperti biasa, kemarin kita sudah sampai apa ya baca surat pendeknya? Lalu sampai Al-Qari'ah. Berarti sekarang lanjutannya dari Al-Qari'ah yaitu Al-Adiyat. Sekarang waktunya Bima. Ya, sekarang waktunya Bima untuk membaca. Silakan Bima. Jangan lupa teman-teman yang lain diikuti Bima ya. Baik anak-anak, sekarang Ibu absen dulu. Ahmad hadir. Bima, Cindy, baik. Dani, Zikri, ya baik. Siapa yang nggak hadir? Kok kayaknya belum lengkap? Oh, Rani. Rani kenapa? Oh, sakit. Baik, karena Rani sakit, kita doakan ya semoga Rani cepat sembuh. Minggu depan bisa berkumpul sama kita lagi di kelas ini. Ya, anak-anakku, coba semuanya sekarang dilihat di bawah bangkunya masing-masing. Masih adakah sampah yang tersisa? Kalau masih ada, silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Karena supaya pelajaran kita nanti nyaman, maka kelasnya harus bersih terlebih dahulu. Ya, silakan. Biar lebih semangat, ayo semua kita permainan dulu. Semangat gak? Seneng gak? Seneng dong. Jadi permainan ini bernama lakukan apa yang ibu katakan. Ingat ya, yang ibu katakan. Jadi misalnya ibu bilang pegang pipi, kalian semua harus pegang pipinya masing-masing. Sudah siap? Siap. Baik, sekarang pegang dahi. Iya, benar. Pegang kepala. Masih ada yang salah, yang fokus. Ayo. Pegang kening. Udah benar semua. Udah semangat berarti ya. Baik. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kandungan Quran Surat Asy-Syams dan Quran Surat Ali Imran. Ada yang masih ingat gak apa isi kandungan dari kedua surat tersebut? Iya, Bima? Iya, benar sekali. Jadi, kandungan dari Quran Surat Asy-Syams dan Quran Surat Ali Imran ayat 190 yaitu berisi tentang menikmati kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita belajar untuk menikmati kekuasaan dan rahmat Allah, sekarang kita akan belajar tentang menggapai ridha Allah dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Setelah kita diberi kenikmatan oleh Allah, misalnya kita diberi nikmat sehat, nikmat apalagi makanan yang cukup, rezeki yang cukup, umur yang barokah, tentu kita harus membagikannya kepada orang lain. Kita harus memberi dan bersikap dermawan, dan jangan lantas harta tersebut kita simpan sendiri. Itu namanya sifat kikir. Benar sekali. Mengapa sih kita harus mempelajari isi kandungan dari Quran Surat Al-Lail? Ada yang sudah baca kemarin materinya? Belum. Karena dalam surat Al-Lail itu berisi perintah tentang dermawan dan larangan kikir. Sebelum kita belajar tentang isi kandungan dari Quran Surat Al-Lail, sekarang Ibu tuliskan dulu, kemudian kita baca bersama-sama.
Ya, Ibu sudah tuliskan. Sekarang kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah, wallaili idza yaghsha, demi malam apabila telah menutupi cahaya siang, yakni apabila menutupi makhluk dengan kegelapannya. Wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang benderang, yakni dengan cahaya dan sinarnya. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usahamu memang berbeda-beda, yakni berbagai amal perbuatan hamba-hambanya yang mereka kerjakan saling bertentangan dan juga bertolak belakang, di mana dia berbuat kebaikan dan ada juga yang berbuat keburukan. Fa amma man a'ta wattaqa, apabila orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, yakni mengeluarkan apa yang telah diperintahkan untuk dikeluarkan dan bertakwa kepada Allah dalam segala urusannya. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni diberi balasan atas apa yang telah dikerjakan itu. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan kelak menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jadi dalam surat ini Allah itu telah bersumpah, Allah menjadikan malam dan siang demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Allah menjanjikan balasan yang terbaik berupa pahala dan di surga kelak, dan berbagai jalan kemudahannya yang akan menghantarkannya menuju kebaikan itu bagi hamba yang gemar bersedekah dan bertakwa kepadanya. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang dermawan, orang-orang yang menyedekahkan sebagian hartanya untuk orang lain. Jika kita diberi kecukupan, misalnya kita memiliki harta yang banyak, memiliki harta yang lebih dari orang lain, maka sebagian harta kita itu wajib untuk kita sedekahkan. Itulah yang namanya dermawan, dan Allah sudah menjanjikan bahwa orang yang dermawan akan dimudahkan jalannya kelak ketika masuk surga. Seperti itu. Nah, dari penjelasan Ibu tadi ada yang mau bertanya? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, sekarang Ibu yang bertanya. Pak Ridwan hidup di suatu desa. Beliau seorang pengusaha yang sukses. Omset usahanya mencapai miliaran dalam setiap bulan. Ia terus mengembangkan usahanya terus-menerus di tempat yang baru dalam berbagai bentuk pula, seperti properti, perkebunan, pertambangan, dan yang lainnya. Nah, andaikan kamu memiliki harta seperti Pak Ridwan, apa yang akan kamu lakukan? Siapa yang mau jawab? Angkat tangannya. Cindy? Iya, silahkan dijawab. Iya, betul sekali. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi, jika kita memiliki harta, maka kita harus menyedekahkan kepada orang lain, tetangga kita, orang yang membutuhkan, fakir miskin. Misalnya kita tidak diberi harta yang berlebih seperti Pak Ridwan tadi, apa yang akan kalian lakukan?
Iya, tetap kita harus tetap bersedekah kepada orang lain. Sedikit yang kita punya itu harus kita sedekahkan, karena sedikit itu juga bermanfaat bagi orang lain. Kalau misalnya benar-benar kita nggak punya harta, maka senyuman pun termasuk sedekah, seperti itu. Ibu di sini sudah membawa 3 amplop yang berisi 1 ayat dari Al-Lail. Jadi konsepnya seperti ini. Satu kelas ini silahkan kalian bagi menjadi 3 kelompok. Nanti ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kemudian masing-masing kelompok maju ke depan untuk mengambil ini, dan 1 orang tersebut membacakannya di depan. Kemudian tugas teman yang lain di sana ngapain? Ya, jadi misalnya nih saya yang bertugas di depan, saya membacakan ayatnya. Kemudian teman yang di bangku melanjutkan ayatnya, melanjutkan 1 ayat saja setelah ayat yang ada di dalam amplop ini. Paham? Paham. Sekarang kita mulai ya. Kelompok A silakan maju ke depan. Ya, sudah selesai seperti itu ya kira-kira. Jadi sebenarnya ibu itu ngetes hafalannya kalian. Tadi kan kita sudah membaca bareng-bareng nih. Sekarang ibu ngetes kalian seberapa hafal sama surat Al-Lail. Ternyata masih ada sebagian yang belum hafal. Jadi nanti di rumah jangan lupa dihafalkan ya. Baik, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang isi kandungan dari Quran surat Al-Lail. Nah, untuk mengetes kefahaman kalian, ibu mau bertanya. Ada yang bisa menyebutkan inti kandungan dari surat Al-Lail yang bisa angkat tangan? Baik, Dani. Pinter sekali. Jadi, isi kandungan dari Quran surat Al-Lail tadi bercerita tentang janji Allah, balasan Allah terhadap orang yang dermawan. Sekarang ibu juga mau ngetes hafalannya kalian. Tadi kan udah berkelompok nih. Kalau berkelompok pasti ada yang ikut-ikutan temennya, ya kan? Kalau sekarang ibu mau ngetes sendiri-sendiri. Ini ibu hapus dulu. Ya, setelah ini ibu membacakan 1 ayat, nanti kalian lanjutkan ya. Kalian angkat tangan dan langsung saya tunjuk, kemudian kalian lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa saddaqa bil husna. Silahkan, Ahmad. Benar sekali. Ibu rasa teman-teman semuanya udah pada paham dan hafal Quran surat Al-Lail ini ya. Untuk tugas di rumah, silahkan dicatat semuanya. Bagilah kelas kamu menjadi beberapa kelompok dengan anggota 3-4 orang. Kemudian, carilah cerita atau kisah tentang sosok yang dermawan yang terdapat dalam sejarah Islam. Kemudian ambil pelajaran atau ibrahnya apa saja yang dapat kalian ambil dalam cerita tersebut. Kemudian sajikan hasil penelusurannya dalam bentuk deskripsi. Kalau perlu dilengkapi juga foto, itu malah bagus. Dan yang terakhir, deskripsi hasil pengamatan dari kalian dibaca di depan kelas pada pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Ibu rasa cukup pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.